penyakit hipertensi ini bukan hanya terjadi pada lansia saja ya dok ya, tetapi ternyata banyak juga nih di usia muda-muda ya dok, atau kalangan milenial. Penyakit hipertensi ini juga dikenal sebagai silent killer ya dok ya. Nah, untuk mengenal tanda dan gejala awalnya dok, atau early warningnya nih, apa sih yang bisa dikenali dari hipertensi ini? Tekanan darah normal itu 120/80. Nah, yang dikatakan hipertensi itu tekanan darahnya berapa sih dok? Komplikasinya ini menyerang organ-organ vital ya dok ya? Ya, Oke, nah dok tadi berbicara mengenai pengobatan nih dok. Kapan bisa dimulai pengobatan hipertensi ini dok? Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan bareng para ahli, dimana lagi kalau bukan dalam acara Ngopi, ngobrol pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Baik Sobat Rusni, pada edisi kali ini kita akan ngobrol mengenai salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia, yaitu hipertensi. Dan Sobat Rusni juga perlu ketahui bahwa hipertensi ini disebut juga sebagai silent killer karena tanda dan gejala awalnya tidak mudah untuk dideteksi. Dan hipertensi ini juga tidak hanya terjadi pada usia lanjut saja, tetapi juga dapat terjadi di usia muda. Maka dari itu, yuk kenal hipertensi bareng ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Pringgo Digdo Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Halo, apa kabar dok? alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana lebarannya dok? Ya, di rumah Di rumah saja. saja, oke. Tapi tetap maknanya tetap apa yang dapat dirasakan ya dok ya. Ya, Baik, terima kasih dok sudah bisa hadir kembali di acara Ngopi pagi hari ini. Baik dok, tadi kan sesuai yang sudah disampaikan di awal nih dok ya. Kan pada saat ini ternyata penyakit hipertensi ini bukan hanya terjadi pada lansia saja ya dok ya. Tetapi ternyata banyak juga nih di usia muda-muda ya dok, atau kalangan milenial. Nah kalau di usia muda itu sendiri dok, itu penyakit hipertensi ini penyebabnya apa? ya. Ya, hipertensi itu secara umum, secara garis besar itu sebenarnya ada dua ya, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Ya. Yang sebagian besar 90-95% hipertensi yang ada yang diketemui di masyarakat atau di rumah sakit atau di klinik itu adalah hipertensi primer atau esensial 90-95%. 90-95%. Ya, sedangkan sekitar 5-10% itu baru hipertensi sekunder. Nah, memang hipertensi yang biasanya terjadi pada usia muda ya itu biasanya adalah hipertensi sekunder ya, khususnya yang usia muda biasanya kurang dari 30 ya, namun tidak ada faktor risiko. Itu biasanya kita harus curiga hipertensi sekunder. Namun kalau yang usia tadi sekitar 30-an, namun ada faktor risiko, misalnya keluarga yang hipertensi ya, lalu ada kegemukan gitu ya, ada penyakit lain misalnya sudah ada diabetes juga gitu, itu kebanyakan adalah hipertensi primer ya. Nah, penyebab dari hipertensi primer atau esensial ini adalah multifaktor ya. Dari faktor bawaan atau faktor keturunan dari kalau keluarga orang tua gitu ya, ada hipertensi, itu salah satu faktor. Lalu faktor-faktor lain, faktor dari pembuluh darahnya, faktor dari ginjalnya, faktor dari jantungnya gitu ya, lalu faktor apalagi hormonalnya gitu, itu mempengaruhi tekanan darah dan bisa menyebabkan hipertensi. Nah, memang berhubungan juga dengan gaya hidup ya, faktor-faktor itu dipengaruhi juga oleh gaya hidup pasiennya. Nah, sedangkan hipertensi sekunder ya, yang 5-10% itu adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit tertentu, penyakit yang khusus. Ya, misalnya pada usia muda ada penyakit ginjal ya, misalnya karena ada peradangan di ginjal, itu bisa menyebabkan hipertensi. Ya. Lalu juga ada misalnya ada gangguan hormonal ya, hormon dari kelenjar adrenal misalnya yang berlebihan ya, aldosteron, itu bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau hipertensi sekunder ini yang ada penyebabnya khusus tadi, penyakit tersebut itu bisa diatasi penyakitnya, kita tangani, biasanya hipertensi bisa dikontrol.
Nah, sedangkan kalau yang hipertensi primer yang kebanyakan tadi esensial 90 sampai 95% itu karena multifaktor ya harus diatasi faktor-faktor tadi termasuk gaya hidup dan juga dibantu dengan obat anti hipertensi. Hipertensi, oke. Jadi dari baik dari primer dan sekunder ini perbedaannya dari penyebabnya ya, Dok ya? Ya. Oke, nah untuk pengobatannya sendiri nih, Dok. Dari primer dan sekunder ini lebih kompleks yang mana sih, Dok? Jadi proses penyembuhannya. Apakah hipertensi ini bisa sembuh total gitu, Dok? Baik yang primer atau yang sekunder? Ya. Kalau hipertensi yang tadi sekunder yang ada penyebabnya khusus ya. Kalau penyakit tersebut kita obati, misalnya ada kelainan hormonal akibat berlebihannya hormon di kelenjar adrenal, misalnya karena akibat tumor. Kalau tumor itu kita atasi, kita operasi, ya itu bisa hipertensi bisa terkontrol. Ya. Namun kalau hipertensi yang esensial atau hipertensi yang primer itu kita harus atasi beberapa faktor tadi. Nah, bukan tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol atau bisa dikendalikan, sehingga tujuannya adalah menurunkan tekanan darah atau mengendalikan tekanan darah supaya tidak terjadi komplikasi atau tidak terjadi kerusakan organ target yang kita sebut organ target atau organ yang rusak akibat dari hipertensi. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Mencegah komplikasi. Mencegah komplikasi dan mengontrol tekanan darah itu sendiri ya, Dok ya? Ya. Oke, nah Dok, mungkin untuk sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin belum sadar ya, Dok ya, dan penyakit hipertensi ini juga dikenal sebagai silent killer ya, Dok ya. Nah, untuk mengenal tanda dan gejala awalnya, Dok, atau early warning-nya nih, apa sih yang bisa dikenali dari hipertensi ini? Ya, jadi memang sebagian besar dari hipertensi itu tidak bergejala. Tidak bergejala. Ya, makanya data dari riset kesehatan dasar gitu ya, dari Kementerian Kesehatan itu banyak pasien-pasien kita tidak aware, tidak mengetahui bahwa dia menderita hipertensi. Ya, sehingga ini yang bahaya justru karena tidak ada gejala ini, jadi pasien tidak tahu dia hipertensi dan tidak pernah memeriksa tekanan darahnya, sehingga tidak mengetahui dia menderita hipertensi dan tidak bisa diobati. Nah, ini yang baik. Jadi jangan menunggu ada gejala, sebaiknya orang dewasa sebaiknya sudah tahu tekanan darahnya berapa sih gitu. Ya, jadi kenapa? Karena dari data riset kesehatan dasar tahun 2018 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan itu didapatkan bahwa dari mereka mensurvei 18 tahun ke atas ya, ini didapatkan 34% itu menderita hipertensi. Oke, 30. Jadi 3 dari 10 ya, atau kalau 34 sampai hampir 1 dari 3 orang dewasa itu menderita hipertensi. Nah, ini dan banyak dari yang menderita hipertensi tidak mengetahui dia menderita hipertensi. Nah, oleh sebab itu sebaiknya melakukan pemeriksaan tekanan darah, diperiksa karena ini ada pemeriksaan yang sederhana ya, bisa di mana-mana di puskesmas itu bisa dilakukan. Jadi untuk mengetahui apakah tekanan darah kita dalam batas yang normal atau sudah masuk kriteria tekanan darah yang hipertensi. Oke, nah Dok, mungkin dari Sobat Terus nih kebanyakan tahunya gitu Dok, tekanan darah normal itu 120/80. Nah, yang dikatakan hipertensi itu tekanan darahnya berapa sih Dok? Ya, jadi memang tekanan darah yang normal itu kurang dari 120/80 ya. Kalau pasien-pasien yang tekanan darahnya lebih besar atau sama dengan 140/90 itu kita sudah masukkan kepada diagnosis hipertensi. Namun memang perlu dilakukan pemeriksaan 2 atau 3 kali pemeriksaan. Kalau emang ini menetap lebih dari atau sama dengan 140/90 itu kita bisa diagnosis pasien ini hipertensi. Jadi 140/90 dalam 2 kali pemeriksaan, dalam 2 kali pemeriksaan ya. Kalau atasnya masih 130 tapi bawahnya 190 juga udah hipertensi. Jadi salah satu dari tercapainya 140/90 ini sudah masuk kriteria hipertensi. Oke, 140 atau 130/90 ya Dok ya? Ya, atau 90 bawahnya. Pokoknya yang tercapai itu 140 atasnya, atau sistoliknya, atau 90 bawahnya, manapun yang tercapai salah satunya,
itu sudah kita sebut hipertensi. Hipertensi. Oke. Nah, jadi untuk Sobat Rusni juga bisa melakukan pengecekan di mana saja ya, Dok ya. Sekarang udah banyak ya, baik puskesmas ataupun di tempat-tempat kesehatan lainnya. Nah, karena memang tekanan darah ini menjadi satu pemeriksaan kesehatan dasar yang penting juga ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah, Dok, untuk penderita hipertensi sendiri nih, Dok. Misalnya Sobat Rusni nih udah tahu nih dirinya menderita hipertensi, tapi tidak melakukan pengobatan rutin. Tentunya mungkin bisa terjadi komplikasi ya, Dok ya. Oke, komplikasi apa saja sih, Dok, yang bisa muncul dari penyakit hipertensi ini? Ya, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi memang ya. Ya. Sebelum kita bicara pembahasan tadi mengenai pemeriksaan, bahkan Ya. sekarang kita bisa memeriksakan tekanan darah di rumah sendiri. Oh iya. Ya, dikenal dengan nama home blood pressure measurement ya. Oke. Jadi apalagi yang sudah menderita hipertensi dianjurkan juga untuk memeriksa tekanan darahnya di rumah dengan alat yang sekarang sudah tersedia luas. Jadi bisa diperiksa, dipasang di lengan atas ya, itunya mansetnya ya, dan pemeriksaannya otomatis tinggal dipencet, dia akan mengukur dan akan dicatat tekanan darahnya. Oke. Dan di rumah bisa diukur beberapa kali gitu untuk memastikan kita bisa memeriksakan rata-ratanya berapa. Nah, apakah itu masuk kriteria tekanan darah tinggi atau hipertensi atau tidak. Oke, jadi lebih terkontrol ya, Dok ya. Ya. Lalu tadi komplikasi ya. Jadi hipertensi ini kita obati untuk pertama mencegah adanya terjadinya komplikasi ya, dari hipertensi. Ada beberapa organ yang bisa terlibat atau terpengaruh atau rusak akibat hipertensi ini. Yang pertama adalah jantung ya, yang pertama jantung. Yang kedua itu bisa mata ya, mata penglihatannya bisa terganggu. Yang ketiga ada otak ya, pembuluh darah di otak bisa terganggu, bisa terjadi stroke yang paling bahaya ya. Lalu ginjal ya, bisa terjadi penyakit ginjal kronik ya, atau gangguan ginjal akut. Lalu pembuluh darah perifer atau pembuluh darah di tungkai atau pembuluh darah di kaki ya, bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah yang tiba-tiba sehingga kakinya bisa menghitam, kekurangan aliran darah, itu juga berbahaya. Nah, organ-organ ini bisa berdampak atau terjadi kerusakan akibat hipertensi. Oleh karena itu, hipertensi harus kita kendalikan tekanan darahnya untuk tercapai targetnya. Ya, jadi karena banyak juga pasien-pasien yang sudah berobat ke puskesmas atau ke klinik, mereka memakan obat antihipertensi tapi hanya tidak sampai tercapai target yang diinginkan tadi. Tidak terkontrol, namanya kita sebut tidak terkendali. Jadi kalau tidak terkendali ini komplikasi bisa tetap terjadi walaupun udah minum obat teratur. Jadi selain berobat teratur, minum obat teratur, juga kita harus mengerti atau tahu targetnya dan kita usahakan untuk tercapai target dari tekanan darah yang bisa mencegah komplikasi dari hipertensi ini. Oke, jadi kalau komplikasinya ini menyerang organ-organ vital ya, Dok ya? Ya. Oke, nah Dok tadi berbicara mengenai pengobatan nih, Dok. Kapan bisa dimulai pengobatan hipertensi ini, Dok? Pengobatan hipertensi itu kita bisa mulai kalau kita sudah mulai di diagnosis hipertensi. Tekanan darah ini tadi udah mencapai 140 sistolik atau atasnya tadi, atau 90 bawahnya ya, atau diastolik. Ini kita udah mulai. Nah, pengobatan hipertensi terdiri dari pengobatan dengan obat-obatan atau pengobatan yang non obat-obatan ya. Jadi yang non obat-obatan ini kita sebut sebagai lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup. Kita harus merubah atau memodifikasi gaya hidup. Ya. Apa hal-hal yang kita bisa lakukan perubahan supaya bisa menurunkan tekanan darah? Yang pertama adalah dengan diet. Ya. Yang pertama diet atau diet rendah garam. Ya. Diet rendah garam. Ya. Dianjurkan garam kurang dari 5 gram per hari. Ya. Dan kedua adalah diet dengan memakan banyak sayuran dan buah-buahan ya. Di beberapa guideline atau pedoman dari organisasi internasional itu dianjurkan malah sampai 5 porsi dari buah atau sayur dalam sehari. Okay. Nah, itu diet. Yang berikutnya perubahan gaya hidup yang dilakukan adalah menurunkan berat badan ke berat badan ideal.
melakukan penurunan berat badan ideal, lalu bila tercapai biasanya tensi bisa turun. Ya. Lalu stop merokok. Ya. Kalau merokok, dan berikutnya adalah aktivitas fisik atau olahraga. Ya, aktivitas fisik diharapkan dalam seminggu itu 150 menit. Ya, jadi bisa dibagi dalam beberapa hari, kalau 5 tiap 30 menit 5 hari gitu ya. Yang sifatnya aerobik ya, intensitasnya sedang itu bisa dilakukan, dan beberapa studi melihat bahwa dengan melakukan perubahan gaya hidup tersebut ya, itu tekanan darah bisa turun sampai 5 sampai 12 mm air raksa atau milimeter lagi tadi ya, yang dari 140 bisa turun jadi 135 misalnya, atau sampai bisa 130 kalau beberapa perubahan gaya hidup tadi bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke dok, jadi tadi perubahan gaya hidup yang udah disebutkan itu juga bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan juga ya dok ya? Ya. Khususnya bagi milenial ya, apalagi yang di masa pandemi COVID-19 ini dengan gaya hidup yang sudah berubah ya dok ya? Mungkin cuma rebahan ya dok ya, di depan komputer karena semua serba daring. Nah, perubahan gaya hidup ini juga bisa diterapkan untuk pencegahan dari hipertensi itu sendiri ya dok ya. Oke, nah dok, nih dok sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu kepada Sobat Rusni, khususnya yang milenial sih dok, untuk terhindar dari hipertensi, ataupun yang mungkin udah ngerasa nih, tadi udah jelasin sama dokter, wah saya punya faktor resiko nih dok. Nah, ataupun yang udah mengalami hipertensi supaya tidak terjadi komplikasinya dok. Boleh dok? Ya. Jadi yang pertama adalah ketahui dulu tekanan darahnya ya. Karena banyak yang nggak tahu tekanan darahnya kan. Tadi dari data Riskesdas, kesehatan dasar tadi, banyak yang nggak tahu tekanan darahnya berapa. Ternyata tinggi gitu ya. Ternyata hipertensi. Jadi yang belum pernah atau sudah lama nggak periksa tekanan darah, sebaiknya lakukan pemeriksaan tekanan darah ya, supaya mengetahui tadi. Kalau tekanan darahnya 140/90 ya, sama dengan atau lebih dari itu hipertensi ya. Kalau hipertensi harus segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan, ke rumah sakit, ke klinik atau puskesmas ya, supaya mendapatkan pengobatan ya yang sesuai ya. Yang berikutnya, kalau yang punya faktor risiko supaya tidak terjadi hipertensi, sebaiknya tadi sudah mulai melakukan perubahan gaya hidup tadi ya. Diet dikurangi garamnya ya, lalu banyak makan sayur dan buah ya, olahraga yang teratur tadi ya, tidak cukup seminggu sekali, jadi harus beberapa hari dalam seminggu itu harus diisi dengan olahraga ya. Lalu hindari merokok, jangan merokok ya gitu. Dan kalau berat badannya berlebih, sebaiknya diusahakan diturunkan untuk mencapai berat badan ideal supaya tadi mencegah hipertensi. Nah, berikutnya yang sudah hipertensi ya, sebaiknya tetap gaya hidup tadi harus dilakukan tuh, harus diupayakan karena itu bisa menurunkan tekanan darah, membantu pengobatan. Yang berikut ada yang minum obat yang teratur ya. Dan ada beberapa mitos ya, bahwa kalau minum obat hipertensi terus-menerus itu bisa menyebabkan sakit ginjal gitu. Nah, itu mitos yang salah ya. Justru tekanan darah yang tinggi, karena kita tidak minum obat terus tekanan darah jadi tinggi, itu bisa merusak ginjal, bisa menyebabkan penyakit ginjal. Jadi kalau sudah mendapat pengobatan, sebaiknya diminum obat teratur. Lalu kalau sudah berobat dan teratur, coba diperhatikan tekanan darahnya, pemeriksaan diri sendiri atau di klinik atau di puskesmas, itu apakah sudah tercapai target pengobatan nih, tekanan darahnya sudah tercapai targetnya belum, kurang dari 140/90. Kalau belum, ya harus didiskusikan lagi dengan dokternya, supaya biasanya kita tambahkan lagi obat yang kedua atau ketiga, karena data dari studi penelitian untuk hipertensi ini kebanyakan itu membutuhkan 2 atau lebih obat untuk supaya tekanan darahnya terkendali atau terkontrol. Demikian. Oke. Nah dok, yang pengobatan itu sendiri dok, pasiennya kontrolnya berapa kali dok? Ya, kontrolnya sebaiknya tergantung dari tekanan darahnya. Kalau pas awal tekanan darahnya tinggi sekali gitu ya, 160 ya segera mungkin ya, dalam 1 minggu 2 minggu harus kontrol kembali. Tapi kalau tekanan darahnya tidak terlalu tinggi gitu ya, sebulan sekali dianjurkan. Ya, kalau memang sudah terkontrol dengan pengobatan gitu ya, bisa sampai 3 bulan
bisa ya, kalau sudah terkendali, obatnya sudah diminum rutin dan tekanan darahnya sudah tercapai targetnya tadi, bisa tiap 3 bulan. Oke, jadi Sobat Rusni jangan takut untuk memeriksakan diri ya dok ya, apalagi untuk mengontrol nih tekanan darahnya supaya terus terkendali ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, Sobat Rusni makin kenal kan dengan penyakit hipertensi. Dan untuk Sobat Rusni yang memiliki faktor risiko atau sedang menderita hipertensi bisa memeriksakan langsung atau berkonsultasi dengan Dokter Pringgo di Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Rabu dan Jumat mulai pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Nah, Sobat Rusni tadi juga sudah disebutkan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi adalah dengan merubah pola makan yang sehat. Nah, Rumah Sakit Pelni menyediakan My Healthy Meal untuk pola makan sehat kamu. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Sobat Rusni juga bisa follow akun Instagram RS Pelni dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Terima kasih Dokter Pringgo. Ya, salam sehat. Salam sehat.